warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Dewan Pakar Partai Golkar memberi batas waktu deadline kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk segera mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan mencari calon wakil presiden yang akan menjadi pasangannya pada Pilpres 2024 nanti sampai paling batas waktunya yaitu sampai akhir Agustus 2023 ini. Jadi kalau sekarang ini sudah minggu pertama, masuk minggu kedua saya kira dari bulan Juli, ini tinggal tersisa sekitar 6 pekan lagi buat deadline-nya bagi Airlangga Hartarto. Dan Airlangga Hartarto itu juga diminta untuk membentuk poros baru koalisi di Pilpres 2024. Permintaan itu tertuang dalam surat rekomendasi hasil rapat Dewan Pakar yang dikirim kepada Airlangga hari Senin kemarin. Dan ini tembusan surat itu sudah menyebar di berbagai media. Surat rekomendasi dari rapat pleno ke-8 Dewan Pakar itu digelar sehari sebelumnya ya, hari Ahad tanggal 9 Juli 2023 di kediaman dari Ketua Dewan Pakar Agung Laksono. Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai mandataris Munas 9 yaitu Saudara Airlangga Hartarto itu mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Itu bunyi rekomendasi dari salinan surat yang diterima media. Ada 3 rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Pakar itu kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Selain tadi mengumumkan deklarasi, Dewan Pakar itu juga meminta Airlangga Hartarto itu segera membentuk poros baru di Pilpres 2024 mendatang di luar poros Koalisi Indonesia Bersatu yang ada saat ini. Menurut Dewan Pakar, poros baru itu akan membangkitkan moral seluruh caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan pemilu legislatif Partai Golkar dalam pemilu 2024. Sementara rekomendasi ketiga, Dewan Pakar Partai Golkar meminta Airlangga dengan Partai Golkar segera menggelar program Airlangga Menyapa Rakyat ke seluruh wilayah Indonesia. Adanya rekomendasi dari Dewan Pakar ini sebelumnya sempat menimbulkan kehebohan karena seperti diungkap oleh salah seorang anggota Dewan Pakar, Ridwan Hisam, itu dinyatakan bahwa Dewan Pakar mengusulkan dilakukan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup untuk mengevaluasi pencalonan presiden dari Airlangga Hartarto. Ya, apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden berarti harus Munaslup kan? Karena harus mengubah keputusannya. Ini logikanya tidak salah juga. Tetapi kenapa kemudian sampai muncul istilah Munaslup ya? Karena memang berdasarkan keputusan Munas 9 tahun 2019 itu Airlangga Hartarto itu dimandat untuk menjadi calon presiden ya. Dan kemudian kan kita tahu di luar itu mereka juga Partai Golkar sudah membentuk koalisi bersama dengan P3 dan Partai Amanat Nasional yakni Koalisi Indonesia Bersatu. Tetapi pada waktu itu kita tahunya memang Koalisi Indonesia Bersatu itu bukan untuk Airlangga Hartarto ini. Kalau kelihatannya ini disiapkan untuk skoci Presiden Jokowi yang pada waktu itu punya hajat untuk memperpanjang masa jabatannya sampai 3 periode. Kalau toh kemudian gagal 3 periode itu akan digunakan skoci untuk Ganjar Pranowo. Ini yang waktu itu masih menjadi calon presiden yang digadang-gadang dielus-elus oleh Presiden Joko Widodo kalau dia batal memperpanjang masa jabatannya ataupun jabatannya atau menunda pemilu begitu ya. Tetapi kita tahu sekarang ini kan setelah Ganjar Pranowo diambil alih oleh PDIP oleh Ibu Megawati pencapresannya, ini partai Koalisi Indonesia Bersatu yang berisi Golkar, PAN dan P3 itu ya sebenarnya sudah bubar jalan, sudah mati suri lah setidaknya. Kenapa? Karena P3 sendiri sudah memutuskan untuk mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. P3 berharap agar sekarang ini kader P3 yang baru yakni Sandiaga Uno itu menjadi calon wakil presidennya dari Ganjar Pranowo. Tapi sampai sekarang juga belum diputuskan soal itu. Nah,
logika itu jadi tidak terlampau salah juga. Kenapa? Karena kalau kemudian Airlangga Hartarto itu tidak bisa memenuhi mandat dari Munas, ya harus dikoreksi, dan koreksinya itu harus melalui musyawarah nasional Munaslup gitu ya. Tapi kalau Munaslup itu kan ada konsekuensi, bukan hanya mengganti siapa calon presidennya, tapi juga bisa berubah menjadi mengganti Airlangga sebagai ketua umumnya. Pertimbangannya nanti siapa yang akan diusung sebagai calon presiden adalah otomatis dia menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah, memang sejauh ini kalau kita melihat Airlangga Hartarto tidak bisa menjalankan amanat dari Munas itu. Kenapa? Karena untuk menjadi calon presiden sangat berat lah bagi Airlangga Hartarto. Satu, tentu dia butuh partai koalisi. Yang kedua juga yang dikatakan oleh Ridwan Hisam, ini kan elektabilitas dari Airlangga Hartarto itu tidak naik-naik, hanya nggak sampai 1%. Jadi rasanya agak sulit dan berat buat Airlangga Hartarto untuk mencari pasangan atau mencari meminang partai lain yang bersedia mengusungnya menjadi calon presiden. Bagaimana dengan situasinya sekarang? Situasinya sekarang ini yang jelas tadi diminta untuk membentuk koalisi baru, ya ada upaya untuk itu. Airlangga Hartarto kan sekarang sedang mencoba untuk membangun untuk masuk dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya yang isinya di situ berisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Selain Golkar, di situ PAN juga berancang-ancang untuk gabung di situ. Cuman persoalannya kan kemudian jadi persoalan posisinya apa Airlangga Hartarto di situ. Seperti dikatakan oleh Ketua Bapilu dari Partai Golkar pada waktu itu, yakni Nusron Wahid, mereka menyatakan sudah diturunkanlah standarnya Airlangga Hartarto. Jika semula amanat Munas itu menjadi calon presiden, maka dia akan menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Tetapi kan usulan ini mendapat penolakan dari PKB, yang PKB pada waktu itu menawarkan silakan kalau Golkar mau bergabung, ya dia menjadi ketua tim sesnya, karena calon wakil presidennya tetap saja Muhaimin Iskandar. Di luar Airlangga Hartarto kan PAN ini juga mengincar posisi sebagai calon wakil presiden. Dia mau bergabung dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya juga, dan menyodorkan nama Menteri Negara BUMN Erick Thohir sebagai calon wakil presidennya. Jadi untuk posisi calon wakil presiden pun posisi dari Airlangga Hartarto itu juga belum aman gitu ya. Jadi karena itu agak masuk akal kalau kemudian kendati kita tadi ulang lagi bahwa rekomendasinya itu 3, yakni segera mengumumkan pencapresan Airlangga Hartarto dan memilih siapa calon wakil presidennya, yang ini rasanya sulit untuk dijalankan. Yang kedua, kemudian membentuk koalisi baru di luar KIP, karena KIP ini praktis sudah mati dengan ditinggalkan oleh P3. Nah, sekarang ini kan mereka sedang berusaha untuk itu ya. Mereka sedang berusaha bergabung dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Tetapi ini pun kalau sekedar bergabung saja bisa, tetapi kalau kemudian berharap untuk mendapatkan posisi sebagai calon wakil presiden, ini yang agak berat. Dan peluangnya sekarang ini semakin berat dengan satu, ada kemungkinan besar ini Gibran yang akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Ini bisa terjadi manakala kemudian proses judicial review di Mahkamah Konstitusi yang membuat ketentuan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Kalau itu dikabulkan, ya berarti yang akan menjadi calon presidennya Prabowo kemungkinan besar itu adalah Gibran, putra Presiden Jokowi yang sekarang jadi wali kota Solo. Dan kalau Gibran yang menjadi calon wakil presiden, dia tertutup peluangnya Agung Laksono. Belum lagi sekarang kelihatannya ini peran dari Muhaimin juga semakin kuat untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Hasil pertemuan dari Prabowo Subianto dengan Caimin di rumahnya hari Ahad lalu setelah Caimin pulang dari haji, itu diputuskan bahwa siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto itu yang menentukan adalah Muhaimin Iskandar. Jadi sekarang ini dealnya dari Airlangga Hartarto itu dengan Muhaimin Iskandar. Tapi apakah kemudian dengan begitu Muhaimin Iskandar sendirinya akan jadi calon wakil presidennya, belum tentu juga ya. Ini kan dalam bahasanya Pak Prabowo yang menentukan itu adalah sekarang Muhaimin Iskandar. Sementara
dalam kesempatan yang lain juga Gerindra sudah tegas menyatakan bahwa siapa yang akan menjadi calon wakil presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu akan dikonsultasikan dengan Presiden Joko Widodo. Ini jadi agak bulat ya. Ini jadi dari dari tiga rekomendasi Dewan Pakar tadi, dua rekomendasi awal itu rasanya memang agak sulit terwujud. Rekomendasi pertama segera mendeklarasikan menjadi presiden dan memilih calon wakil presidennya sudah pasti tidak mungkin terwujud. Hanya ini rekomendasi pertama itu hanya mungkin terwujud kalau kemudian Partai Golkar membentuk koalisi baru di luar koalisi Indonesia, di luar koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kemudian koalisi PDIP dengan P3 dan koalisi perubahan untuk persatuan yang sudah mengusung Anies Baswedan. Itu baru dia mungkin rekomendasi pertama dari Dewan Pakar bisa terwujud. Bagaimana dengan rekomendasi kedua, yakni membentuk koalisi baru? Yang ini sedang diupayakan. Kalau hanya sekedar membentuk koalisi baru dengan bergabung dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bisa. Tapi kalau kemudian targetnya itu menjadi wakil presiden dari Prabowo, itu juga tidak mudah. Nah, rekomendasi ketiga ini yang diharapkan bahwa Airlangga Hartarto itu dan bersama Partai Golkar itu segera mensosialisasikan pencapresan dari Airlangga Hartarto. Soal ini kan sebenarnya sudah dilakukan. Kalau kita lihat ya, baliho-baliho dari Airlangga Hartarto itu kan sudah masif jauh-jauh hari sebelum ribut-ribut soal pembentukan koalisi ini. Tapi seperti kita ketahui memang itu kelihatannya nggak ngefek ya, sampai sekarang memang elektabilitas Airlangga Hartarto itu nggak naik-naik juga. Jadi tidak salah juga kalau seperti dikatakan oleh Sekjen dari Partai Golkar, Fredrik Paulus, yang menyatakan bahwa ya tiga rekomendasi dari Dewan Pakar itu semua sudah dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar. Soal hasilnya itu ya itu soal yang berbeda. Bagi partai seperti Golkar, figur ketua umumnya itu menjadi calon presiden ataupun menjadi calon wakil presiden ini sangat penting ya. Seperti tadi disinggung bahwa ini penting supaya mesin dari para calon anggota legislatif ini bisa segera bergerak. Ini kan berkaitan yang disebut namanya kotel efek gitu ya. Kita tahu Partai Golkar ini sekarang ini kan menjadi tiga besar partai hasil pemilu 2019 ya. Golkar itu dari sisi perolehan suara itu di urutan ketiga di bawah PDIP, Gerindra, baru Golkar. Tapi kalau kita lihat jumlah kursi di parlemen itu Golkar ada di urutan kedua, dan Golkar ini memang mesin politiknya itu yang bekerja bukan DPP selama ini, yang bekerja itu adalah para anggota legislatif. Karena itu saya kira kita bisa memaklumi kegalauan dari Dewan Pakar, dan saya kira bukan hanya kegalauan Dewan Pakar, tapi kegalauan dari pengurus dan terutama para caleg ketika tidak ada kepastian dari Airlangga Hartarto itu menjadi capres atau cawapres, ya buat mereka ini menjadi soal yang serius. Nah, pertanyaan buat kita, bagaimana kalau kemudian tenggat waktu sampai akhir Agustus itu tidak bisa dipenuhi oleh Airlangga Hartarto? Apakah opsi Munaslup itu akan tetap diambil? Karena soal ini kan sudah dibantah baik oleh Ludwig Fredrik Paulus sebagai Sekjen, juga Airlangga Hartarto, bahkan juga Ketua DPP Partai Golkar, Dev Akbar Laksono, Putra Agung Laksono yang menjadi Ketua Dewan Pakar dari Golkar juga membantah bahwa mereka akan melaksanakan Munaslup, karena Munaslup itu bukan mekanisme yang dikenal dalam hierarki organisasi di Partai Golkar. Tetapi kalau kemudian semua tadi rekomendasi dari Dewan Pakar tadi tiga-tiganya tidak bisa terpenuhi dan peluangnya untuk tidak terpenuhi, terutama mandat bahwa Airlangga Hartarto itu menjadi calon presiden tidak terpenuhi, apakah kemudian mereka hanya bisa pasrah begitu saja, atau kemudian akhirnya itu muncul gonjang-ganjing di Partai Golkar yang mendorong kemudian dilakukan Munaslup dan mengganti Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Jadi kita tunggu deadline-nya itu sampai akhir Agustus ini. Jadi tinggal 6 pekan lagi. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.